Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian bahasa Arab kita. Mudah-mudahan ini tanggal, hari, waktunya ini bisa terus-menerus ya, pas gitu ya, sesuai dengan kesanggupan, kemudian kemampuan kita juga, waktunya juga pas kita longgar. Ya, kalau kemarin itu rencananya kita Rabu, ternyata malah Rabu sudah mulai aktif ya, gitu. Rapat demi rapat, hari Rabu itu memang sering banget dipakai buat rapat rutin. Jadi kita ubah ke hari Senin. Bismillah, mudah-mudahan kita istiqomah dan terus-menerus bisa ya, ketemu dan belajar di hari Senin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian bahasa Arab kita. Ya, kalau di pekan lalu kita belajar apa itu isim ghairu munsharif ya. Isim ghairu munsharif. Nah, ini kajian Agustus berarti ya, terakhir ya, sebulan yang lalu, Masya Allah. Nah, isim ghairu munsharif ya, atau disebut juga isim mamnu' minas sarf, atau juga disebut ismun atau ismu ma la yansharif ya. Ya. Ini adalah isim mufrad ya, baik mudzakkar atau muannas atau jamak taksir yang tidak menerima tanwin ya, ataupun tidak menerima kasroh ya, kalau dalam posisi majrur. Kemudian dijelaskan kemarin ada dua sebab kenapa isim itu tidak boleh munsharif ya. Ada dua sebab. Sebab yang pertama adalah karena isim itu sendiri. Nah, yang kedua adalah karena sifat ya. Yang pertama adalah karena isim itu merupakan isim alam. Kalau kemarin kita sebutkan ya, isim alam. Nah, isim alam itu adalah ya isim yang merupakan kata serapan gitu ya. Kata serapan itu bisa dari Arab ataupun bisa dari non Arab, ya kan? Ya, tetapi ia tidak memiliki makna gitu. Ya, jadi isim alam itu adalah ismun min Arab atau ghair Arab. Ya. Ma la ya'ti bi ayyi ma'nan. Ya. Jadi isim alam itu adalah isim ya, yang berasal dari Arab maupun bukan ya. Maksudnya dari bahasa Arab atau bukan dari bahasa Arab ya, yang dia tidak memiliki makna gitu, tidak memiliki makna di aslinya ya. Di aslinya dia tidak memiliki makna gitu. Contohnya yang pertama adalah yang berakhiran tak marbuto, kayak Fatimah, Aisyah, Khadijah, Salma, Halimah. Ini tidak memiliki makna. Maksudnya makna kayak kita kan kadang-kadang kalau ngasih nama anak itu kan karena ada makna yang ingin kita terjemahkan kan. Gitu. Kayak pengen punya anak namanya misalnya Karimah gitu ya, atau Rahmah. Rahmah artinya kasih sayang. Atau punya anak namanya misalnya Nada itu artinya embun misalnya gitu. Nah, ini tidak gitu, tidak memiliki makna. Jadi ada Fatimah, Aisyah, Khadijah, Salama, Halimah, Zainab, Maryam, Su'ad, Kulthum, Muawiyah, Hamzah, Maisarah, Makkah, Yathrib, Baghdad, dan seterusnya. Ini tidak memiliki makna. Gitu. Gitu. Yang kedua adalah karena dia ajam. Isim ajam itu isim yang sudah ada sebelum Arab atau bukan dari bahasa Arab ya, atau sudah ada sebelum bahasa Arab itu ada gitu. Gitu. Jadi kayak nama-nama nabi dari Adam ya, Idris gitu. Kecuali lima nama nabi ini ya, Nuh, Hud, Salih, Lut, dan Muhammad.
Ini semua munsharif. Adapun sisanya gitu ya, dari 25 nama Nabi contohnya ya. Gitu. Yang 20 itu adalah isim ghairu munsharif. Sisanya yang 5 itu adalah munsharif. Yang 20 ghairu munsharif. Nuh, Hud, Saleh, Lut, dan Muhammad. Jadi ini al-ujmah. Atau nama orang-orang kayak Ramses, Fir'aun, Thamud, ya, Napoleon, Haman, Ya'juj wa Ma'juj gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini kok nggak urut ya? Ini harusnya 2 ini. Nah. Kemudian ini 3 berarti. Tiga. Nah, yang ketiga adalah at-tarkib al-masji. At-tarkib al-masji, ya ini adalah yang berupa semacam idhofah ya. Tapi dia adalah gabungan dari kata gitu. Kayak ini hadoro plus maut. Ya, itu menjadi sebuah nama daerah di Yaman yaitu Hadro Maut gitu. Nah, kemudian makhtum bi alif wan nun. Nah, kalau makhtum bi alif wan nun ini ibu-ibu, ya, baik dia memiliki makna ataupun tidak, ya, baik sifat maupun isim, ya, maka dia ghairu munsharif gitu ya. Kayak Salman, Imran, Uthman, Affan, Marwan. Ya, ini kan nama orang kan ya. Tapi nanti kata sifat pun juga demikian. Kata sifat juga demikian gitu. Nah, ala waznil fi'lil mudhari'. Yang kelima, selama dia berwazan fi'il mudhari'. Kayak Ahmadu, Yazidu, Yathribu, sama. Atau ala wazni fu'al. Nah, contohnya adalah Umar. Gitu. Nah, ini adalah bentuk pertama, ya, yaitu karena dia adalah berupa isim, ya. Kemudian kita kemarin sudah buat contoh kalimatnya yang ujma, ya. Oh, macam-macam juga sudah sih, ya. Oke. Nah, sekarang kita di yang berikutnya. Ya, kalau tadi karena dia adalah isim, ya kan? Sekarang adalah karena dia merupakan kata sifat. Ya, yang sekarang ini adalah karena dia adalah kata sifat. Baik, sebelum kita lanjutkan, Ibu-ibu ada pertanyaan terlebih dahulu? Aman ya?
Saya nyimak dulu, Ustadz. Siap. Baik ya. Sekarang berarti ibu-ibu perlu memahami apa itu kata sifat. Ya. Ya. Kata sifat, ya. As-sifatu hiya ismun ya lahu ma'nan ya yusuf ya. Jadi sifat itu adalah isim, dia tetap isim ya. Jadi jangan dikira sifat itu adalah kata kerja atau fiil ya. Dia tetap isim, tapi dia memiliki makna. Dia memiliki makna ya yang bisa mensifati ya, yusif yang bisa mensifati. Gitu. Contoh misalnya kalau kita sebut al-ustadzu mahirun. Ya. Misalnya kita mengatakan al-ustadzu mahirun. Nah, kalau menggunakan kata ini, ya kan? Kira-kira ini bentuknya apa Ibu? Al-ustadzu mahirun, i'rabnya kira-kira apa? Mubtada awal. Iya. Al-ustadz ini mubtada. Ya, mahirun ini khobar. Khobarul mubtada. Nah, tapi kalau secara mendalam kita pahami, al-ustadz ya, itu adalah sebutan untuk seseorang gitu ya. Seorang guru gitu ya. Tetapi dia bukan kata sifat. Jadi ustadz itu bukan kata sifat gitu. Nah, berbeda dengan mahirun. Mahirun ini sebuah sifat yang melekat pada seseorang, yaitu apa? Keahlian gitu. Jadi dia itu ahli gitu atau pintar gitu. Maka mahirun ini adalah kata sifat gitu. Gitu. Buktinya adalah dia bisa sebagai naat atau sebagai sifat ya. Dia bisa difungsikan sebagai sifat mausuf atau naat man'ut ya. Contoh misalnya ra'aitu al-ustadza al-mahira. Ya. Di ra'aitu saya bisa melihat, saya sedang melihat atau telah melihat ustadz yang pandai itu. Nah, al-mahira ini ya dalam ilmu nahwu dia adalah naat. Bagi siapa? Bagi ustadz gitu. Nah, selama dia bisa menjadi naat berarti dia memang kata sifat gitu. Gitu. Nah, contoh kata sifat yang lain itu misalnya contoh kata sifat yang lain ya. Misalnya kabir, ya kan, tawil, terus karim, atau jamil, gitu, khair, gitu, dan seterusnya, gitu ya. Ini adalah kata sifat. Nah, sekarang ketika kita sudah paham kata sifat, berarti kita akan pilih ya. Ada beberapa jenis kata sifat yang dia itu mamnu minas sarf. Kenapa? Karena kata sifat pada umumnya itu tidak mamnu minas sarf. Jadi kata sifat ya sebagian besar kata sifat itu tidak mamnu minas sarf. Ya kayak karim, tawil. Ini kan mau menerima tanwin kan gitu. Jadi tidak semua kata sifat itu isim ghairu munsharif, tidak, tapi hanya sebagian kecil saja. Jadi ada sebagian kecil dari kata sifat yang dia itu isim ghairu munsharif gitu. Apa saja? Yang pertama ya. Jadi kata sifat yang termasuk isim ghairu munsharif adalah ismus sifah ya. Allati ala sighat af'al. Ya.
Dia adalah kata sifat, ya kan? Yang menggunakan sigho atau bentuk af'al. Yang pertama jadi menggunakan bentuk af'al. Af'al ini maksudnya apa? Maksudnya adalah isim tafdil. Ya, isim tafdil itu apa? Isim tafdil itu adalah isim yang bermakna lebih. Bermakna lebih. Ya. Gitu. Contohnya misalnya akbaru atau ajmalu atau atwalu atau akromu. Nah, semua ini dari kata kabir. Akbaru dari kata kabir, ajmalu dari kata jamil, atwalu dari kata tawil, ya. Karim dari apa? Akromu dari kata karim, ya kan? Nah, ini semua itu adalah isim ghairu munsharif, Ibu-ibu. Ya, isim ghairu munsharif. Gitu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah contoh akbar. Ya. Akbar ini kalau kita membaca azan ya atau melihat lafaz azan itu kan begini, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ibu-ibu ada nggak yang tahu kira-kira Allahu Akbar itu i'rabnya apa? I'rab dari Allahu Akbar. Halo ibu-ibu. Ya. Khobar. Mumtaz. Akbar itu adalah khobar, iya kan? Allah. Ya kan ada alif lamnya kan? Gitu. Tapi ini nggak boleh dikatakan alif lam ma'rifah gitu. Allah itu adalah satu-satunya lafadz yang tidak punya nakiro, gitu ya. Yang tidak memiliki nakiro. Kenapa? Allah nggak mungkin nakiro. Dinakirokan nggak mungkin. Gitu. Secara tauhid bisa rusak tauhid kita kalau Allah dinakirokan. Jadi Allah, alif lamnya itu bukan alif lam tauhid. Tapi disebut sebagai a'raful ma'arif. Jadi isim yang paling ma'rifat itu adalah Allah. Gitu. Dalilnya apa? Tidak memiliki nakiro. Nah, jadi kalau ditanya, ini katanya, ini ceritanya itu Imam Sibawai. Imam Sibawai itu penemu nahwu, gitu ya. Penemu nahwu ini beliau itu mendapatkan ilham, gitu ya. Bahwasanya isim yang paling ma'rifah, jadi a'raful ma'arif, itu adalah Allah. Kenapa? Karena dia ya tidak memiliki nakirohnya, tidak memiliki nakirohnya. Dan nggak boleh secara tauhid nggak boleh Allah itu dia nakirohkan, nggak mungkin juga, gitu. Nah, Allah lafdzul jalalah, gitu. Lafdzul jalalati mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Gitu. Ya. Jadi Allah itu nggak boleh disebut isim gitu ya, tapi lafdzul jalalah. Nama yang mulia. Mubtadaun sebagai mubtada dan dia marfu, wa alamatu raf'ihi, ya, dan hukum rafa'nya cirinya itu menggunakan dhammatun dhahiratun fi akhirih. Nah, akbaru, ya, ini khobar, ya kan? Khobarnya Allah, gitu. Khobarul mubtada. Jadi Allah itu yang paling besar, gitu ya. Allah itu paling besar, gitu. Yang paling agung, gitu ya. Khobarul mubtada. Nah, dia marfu. Ya, wa alamatu rafihi, ya, dhammatun, kita copy paste aja. Nah,
akbaru itu khabar mubtada marfu alamatu raf'i dhammah dhahirah fi akhirih. Gitu. Nah, kenapa dia tidak pakai tanwin? Ya, kenapa dia tidak pakai tanwin? Karena dia adalah isim ghairu munsharif. Dalilnya apa? Jadi dia itu adalah isim ghairu munsharif ala sighat af'al gitu. Jadi ini yang pertama, jadi isim yang menggunakan sighat af'al gitu. Allahu akbaru gitu. Jadi Allah yang paling besar gitu. Ustadz, di i'rabnya nggak ditulis itu dia mamnu minas shorof ala sighat af'al. Harusnya begitu, Bu. Tapi untuk ini tidak gitu. Kenapa? Karena dhammahnya sudah terwakili, masih ada. Nah, akan baru menjadi masalah kalau dia itu berharokat fathah gitu. Atau berharokat jer. Misalnya gini ya. Misalnya ra'aitu gitu ya. Ra'aitu al-fa'ra misalnya. Aku melihat tikus gitu ya. Aku melihat tikus al-fa'ra ala akbaro gitu ya. Gitu. Atau kita ini ya. Kucing gede gitu ya. Gitu ya. Atau ya fa'ron akbaro gitu. Aku melihat kucing gede banget gitu ya. Ra'aitu fa'ron akbaro gitu. Nah, maka akbaro ini itu sebagai naat ya kan. Ra'aitu fi'il fa'il, fa'ron maf'ulun bih, dan dia sebagai man'ut juga. Akbaro sebagai naat gitu ya. Jadi akbaro ya. Tapi belum jadi masalah di sini ya, belum jadi masalah. Dia itu harus majrur ya. Masalahnya dia nggak pakai tanwin aja sih Ustadz itu. Iya. Karena selama dia harokatnya masih betul ya, mansub kan pakai fathah. Jadi dia nggak ada masalah gitu. Dia nggak perlu dijelaskan kalau dia itu isim ghairu munsharif. Gitu. Misalnya Jamil ya, ini Ajmal ya. Misalnya ini ya. Gitu. Misalnya hadhihi hadiyatun ya min akhin ajmala ya. Ini adalah hadiah dari saudaraku yang paling ganteng gitu ya. Ini adalah hadiah dari saudaraku min akhin ya ajmala yang paling ganteng gitu ya. Nah, ini baru bermasalah ini gitu. Baru bermasalah. Harusnya kan ajmalin, tapi kok nggak bisa gitu. Misalnya hadihi, ini mubtada. Nanti detailnya kita kupas ya. Hadiyatun khobarul mubtada min harful jar akhin majrur ya kan wa man'ut. Nah, ajmal ini adalah na'tun majrurun wa alamatu jarrihi fathatun. Nah, fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun ghairu munsharif. Nah, jadi baru muncul masalahnya itu baru dijelaskan sebabnya karena bertentangan dengan kaidah yang seharusnya. Kaidah yang seharusnya kan pakai kasroh gitu.
Dan ini kok enggak gitu. Padahal dia majrur gitu. Dia majrur kan pakai kasroh kalau majrur gitu. Kok enggak gitu. Wa alamatu jarrihi fathatun zahiratun. Nah, baru dijelaskan fi akhirih kenapa? Li'annahu ismun ghairu munsharifin. Nah, hadhihi ini ismul isyarah, ya kan? Mabniun ala al-kasri. Hadhihi ismul isyarah mabni ala al-kasri fi mahalli raf'in mubtada. Hadiyatun khabaru mubtada marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Min harful jarri mabniyun ala sukun la mahalla laha min al-i'rab. Akhin majrurun bi min wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih wa huwa man'ut. Nah, ini i'rab lengkapnya Ibu-ibu. Hadhihi hadiyatun min akhin ajmala. Ya, jadi ini hadiah dari saudaraku yang paling ganteng gitu. Jadi dia menakirahkan gitu. Tapi gara-gara tahu yang paling ganteng siapa ya saudaranya, ya oh berarti dari si fulan misalnya. Jadi min akhin ajmala. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan. Jadi sebab yang pertama adalah karena dia isim sifat tapi menggunakan sigha ajmal atau af'al ya. Ustaz tadi sighoh af'al atau isim tafdil? Isim tafdil itu juga sigha af'al, Bu. Iya. Isim Artinya tadi Ustaz bilang isim yang bermakna lebih. Iya. Bedanya sama mustarok apa? Mustarok. Iya, isim mustarok kan juga yang bermakna lebih kan? Lebih dari satu kalau mustarok. Kalau tafdil? Maksudnya tuh ini akbar itu misalnya lebih itu lebih besar gitu ya. Jadi Kan jumlahnya ya, kuantitasnya berarti ya. Lebih dalam hal kuantitas, bukan lebih dalam hal kualitas, bukan betul. kuantitas. Lebih dari kualitas gitu. Isim tafdil itu kayak misalnya gini ya. Misalnya al-funduk ya. Al-funduk akbaru min al-bait. Ya. Misalnya ya, al-funduk, funduk itu hotel ya. Al-funduku akbaru minal baiti. Nah, jadi lebih besar dalam kualitas gitu ya. Atau ukuran juga sih gitu. Bukan jumlahnya. Kalau mustarok itu kan maknanya lebih dari satu ya. Gitu. Iya, iya. Berarti lebih dari gitu maksudnya ya. Lebih dari. Ustadz, untuk isim ya, kata sifat ini itu nomor 6, kemudian yang tadi 1, 2 sampai 5 itu atau nama saja atau ini sifat saja gitu, Ustadz. Nomor 6. Bagian dari itu tadi, isim ghairu munsharif. Yang ini, Bu. Ya, lanjutannya itu, Ini udah beda. Nomor 7 berarti. Beda, Bu. Ini udah beda, Bu. Oh. Jadi ada dua bagian besar gitu ya.
Ah. Jadi kalau mau dibuat Oh, lah ya makanya saya nanya yang di atas itu berarti nama saja, nama gitu ya, yang jamid gitu ya, kayak. ya namanya itu hanya isim jamid saja. Iya, maksud saya gitu, bukan lanjutannya. Betul. Ya, lawan kata dari isim sifat itu isim jamid. Nah, betul. Oh, Gitu. Jadi ini benar-benar ini. Jadi ini hanya berlaku pada isim jamid gitu ya. Jadi kali ini asbab isim nasrif ini dari sudut pandang dari isim jamid ya. Jamid itu maksudnya beku. Beku itu dia tidak bisa berubah. Tapi bukan mabni ya. Isim jamid itu ya kayak ini, kayak nama orang, itu isim jamid nih. Bukan kata sifat lah istilahnya, kebalikan dari kata sifat. Gitu. Ini tapi kata sifat yang tertentu juga ya, Ustaz? Gimana, Bu? Ini kata sifat, tapi kata sifat yang tertentu juga, nggak semua kata sifat. Ya, karena kata sifat itu pada umumnya munsharif juga gitu. Iya. Nah, hanya beberapa jenis kata sifat saja. Yang pertama yang ini. Oh, iya. Yang menggunakan bentuk sigha af'al. Ini yang pertama. Iya. Kan? Gitu. Akbar. Gitu. Nah, yang kedua, ya, ismus sifah allati ala wazni ismus sifah al-makhtumah ya, al-makhtumah bi alif wan nun. Nah, ini adalah kata sifat yang berakhiran alif dan nun. Ya. Mirip dengan yang isim jamid tadi ya. Kalau isim jamid kan juga ada kayak Utsman, Marwan, gitu, Salman, gitu ya. Nah, sifat juga ada, gitu. Misalnya, ju' ini kan lapar, gitu. Tapi kalau lapar banget gitu ya, jau'an. Ini pernah ini waktu ibu-ibu jilid 1 ada ana jau'an gitu. Nah, ini bukan jau'anun tapi jau'anu gitu. Misalnya dhoma ya. Kalau kita doa ini berbuka puasa, dhahabat dhoma ya, telah pergi rasa haus. Nah, dhama'un itu haus. Gitu. Nah, kalau sigonya diganti sigo yang sangat kehausan, jadi apa? Dham. Jadi apa, Ibu-ibu? Jadi dham'an. Dham'anu. Gitu. Sya'bun syab'un kok sya'bun. Syab'un itu kenyang, sangat kenyang. Syab'an. Ana syab'an. Atoshun. Ini lapar. Tapi lapar kok lapar? Dahaga ya, sama kayak dhoma ya. Atosh. Nah, atoshan. Bedanya apa, Ustadz? Yang B sama D? Haus. Iya. Apa ya bedanya? Kayaknya nggak ada bedanya deh. Dhoma itu haus juga gitu. Atosh juga sama.
Iya, ini bermakna sangat ya Ustadz ya. Sangat. Ya. Terus ghadab. Ya kan, ghadab. Ghadab itu marah. Jadi Ghadban. 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 Malas tuh kasal. Ya. Malas tuh kasalun. Kaslan. Nah, kaslan. Ya. Nah, terus pengecut itu jubnun. Jubnun. Jadi Jubnan. jubnan, tapi kalau jaban gitu. Memang kadang-kadang agak keluar dari kaidah bunyi Mas. Gitu. Jaban gitu. Gitu. Ya. Syuj'un, pemberani. Atau syuja, ya. Syuja'un. Syuja itu pemberani. Jadi Sujaan. syuja'an. Terus itu dulu deh. Jauhan sangat lapar. Sangat haus. Sangat kenyang. Sangat haus. Sangat marah. Sangat malas. Sangat pengecut. Sangat pemberani. Nah, ini juga gitu. Dia isim ghairu munsharif gitu. Jadi ini bukan musanna ya Ibu-ibu ya. Jadi khawatirnya kecampur dengan musanna. Ini bukan musanna. Ya, kita bikin contohnya ya. Misalnya ana jau'an. Ana jau'an. Nah, ini kira-kira i'rabnya apa? Bu Ati. Kita ada obat. Ya. Bentuk seperti itu ya. Kalau nggak tahu artinya seperti ini ya. Yang kedua, Abi
fi hali ghadbana. Nah. Abi fi hali ghadbana. Nah, ana jau'an. Ana. I'rabnya bagaimana Bu Ati? Ana mubtada. domir. Domir barizun munfasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. I'rabnya panjang ya. Dia adalah domir baris, nampak nyata, munfasil, ya dia berdiri sendiri, ya munfasilun, dan dia mabninya pakai sukun, ya fi mahalli dalam posisi rofa, sebagai mubtada. Jau'an, ya khabarul mubtada marfu'un wa alamatu raf'atun zahiratun fi akhirih. Nah, sekarang abi fi hali ghadbana. Nah, di sini baru keluar. Kenapa dia kok ghadbana? Kenapa nggak ghadbani? Padahal ada huruf jar sebelumnya, gitu. Bunyi Mas, mau mencoba mengi'rab? Ini i'rabnya sangat belibet sekali nih sebetulnya. Abi mubtada, abah. Ya. Mubtadaun marfu'un alamatu rafihi matun muqaddar. Iya, muqaddaratun. Benar. Mana atau apa? Wa huwa mudhof. Enggak. Mama muqaddaro. Ya, wa huwa mudhof. Tapi ini kurang lengkap, Bu. Harusnya ada ala ya'il mutakallim. Oh iya. Ya. Jadi dia tuh doma, tapi domanya hilang gara-gara apa? Ada ya mutakallim, wa huwa mudhof. Nah, sekarang wal ya'u Mudhof ilaihi, mudhofun ilaihi. domir. Barisun. Muttasilun. Niun ala sukun. Fi mahalli Rof'in. Fi mahalli Arin. Mudhof ilaihi. mudhofun ilaihi. Oke. Jadi abu, ya, aslinya kan abu kan, mubtadaun marfuun wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun
Ya, ala ya'il mutakallim wa huwa mudhaf. Ya, wal ya dhamir baris muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Khobarnya mana, Bu? Fi halin ghadban. Ibu memilih domarnya apa khobarnya itu? Bukan mahdzuf atau apa enggak? Aduh ya Ustaz kayak gitu. Oh ya. Iya teh terserah Ustadz. Boleh sih, dua-duanya boleh. Maujud ya. Ya, wal khabaru mahdzufun. Ya. Takdiruhu Maujud. maujud. Jadi bapakku ya ada ya dalam keadaan marah gitu. Ada itu maujud itu aku temukan gitu ya. Jadi maujud itu kan ada itu kan sesuatu yang aku temukan. Jadi abi bapakku aku temukan di dalam keadaan marah gitu. Wal khabaru mahdzuf takdiruhu maujud. Ya, kemudian fi Harfu jarin mabniun ala sukun la mahala minal i'rab. hali Hali majrurun bifi alamatu jarihi kasrotun fi zahiratun fi akhirihi bahwa wa huwa man'ut. no Oh, hali ghadbana. keadaan marah itu mudhof juga. Ya. Dia mudhof. Jadi ghadban ini adalah mudhof ilaih. Ghadban Mudhofun ilaih. Mudhof ilaih itu kan selamanya kan majrur kan? Mudhofun ilaihi. Majrurun. Nah, alamatnya kok aneh, wa alamatu jarihi Fathatun. Kok alamatnya fathah. Nah, baru dijelaskan li'annahu Isim ghairu munsharif. al-makhtum bi alif Wanun. Wanun. Jadi alasannya karena adalah Yang di atas nggak disebutin Ustadz. apa? Yang di atas ghairu munsharifnya kenapa? Yang ini ya. Oh, iya. Ini ala sighati af'al. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, adalah ismus sifah allati ta'ti ala sighat muntahal jumu.
dengan menggunakan wazan mafa'il ya, atau mafa'il atau afa'il. Nah, yang ketiga itu adalah isim sifat yang menggunakan sighah muntahal jumu'. Ya, ini sering, ini namanya jamak taksir. Kalau kita selama ini kita sebutnya jamak taksir. Padahal jamak taksir itu tidak semuanya menggunakan sighah muntahal jumu'. Gitu. Gitu. Ibu-ibu, yang saya jelaskan biasanya itu adalah ini adalah jamak taksir, ya. Tapi emang jamak taksir itu macam-macam kan, gitu. Ini juga jamak taksir namanya. Tapi sighah yang digunakan itu adalah bentuk wazan muntahal jumu'. Gitu. Sebetulnya sighahnya banyak kan, kalau jamak taksir kan kayak bait, buyut, gitu. Sighah muntahal jumu' wazannya itu apa? Contoh mafa'il atau mafa'ilu atau afa'il. Ya. Contohnya misalnya misbah, misbahun. Jamaknya sobih. Nah, misbah, masobihu, masjid, ya, masajidu, nasyid. Kita akan sering dengerin nasyid, jamaknya anasyidu. Ada pertanyaan dulu, ibu-ibu? Muntahal jumu apa satu pasal? Muntaha itu final. Jadi jamak yang paling final gitu. Muntaha itu artinya puncak. Jadi puncaknya jamak itu ya ini gitu. Nah, sifatnya di mana ya Ustadz? Masjid, nasyid. Jangan-jangan ini, jangan-jangan ini malah yang isim ya? Apa kok saya kembali ke ingatan saya ya? Iya loh. Kalau di buku yang ini Ustadz yang mulakos ada 3. Tadi kan kalau Ustadz bilang cuma 2, isim sama sifat. Kalau di mulakos ada 3, isim, sifat, sama alam. Oh ya, kalau isim? Ya itu kayaknya. Yang ini nih. Muntahal jumu. Muntahal jumu. Oh iya, iya iya. Iya benar. Iya, ini baru isim. Ini namanya bukan isim jamid tapi namanya isim mustaq. Nah, iya saya dulu perasaan nyebutnya 3 loh. Kenapa tiba-tiba kok jadi 2 ya? Saya juga heran. Kayaknya di rekaman-rekaman saya yang dulu 3. Nah ini berarti kita skip deh. Ini kita skip. Nah, tapi ini betul, maksudnya ini benar. Tapi pembagian yang ketiga ya, dia termasuk isim, tapi bukan isim jamid, dia isim mustaq, gitu ya. Dan dia bukan kata sifat ya. Ini sorry banget. Nah, yang ketiga berarti, yang ketiga itu satu kalimat saja, ya, kalimat ukhor. Ini jangan dulu ini. Yang ketiga itu adalah Fa'alu. al-adat. Kenapa?
Iya. Adat 1 sampai 10. Iya, al-adad. Ini adalah angka 1 sampai 10. Contoh, ya, ahad. Ahadun ini masih mu'rab ya. Tapi kalau dia menggunakan wazan fu'al, ya ini wazannya fu'al. Ya, wazan fu'al atau Maf'al. maf'al atau masna wa thulatha wa ruba'. Satu lagi apa ya? Contoh ahad, uhad. Ya, uhadu. Uhadu artinya apa, Ustaz? Hah? Artinya apa? Apa? Uhadu. Uhad itu begini, Bu. Misalnya ahad itu kan 1. Iya. Kemudian kalau uhad itu 1 per 1. Oh. Ya. Misalnya begini, ayo nak masuk 1 per 1 nak, gitu. Contoh, yadkhulu at-tiflu uhada. Ya. Yadkhulu at-tiflu. Jadi anak-anak masuknya 1 per 1. Uhada. Gitu. Masna atau uhada gitu. Uhada. Gitu. Sebenarnya uhada juga bisa. Gitu. Yadkhulu tiflu uhada. Kalau mauhad? Kalau apa, Bu? Mauhad. Sama juga, mauhad itu juga sama. Kedua-duanya bisa dipakai. Bisa. Gitu. Wa mauhad. Kalau mauhad itu kan pakai sigha maf'al kan? Iya. Kalau di kitab itu berapa sigha, Bu? Cuma 2 ya? Iya. Ya, uhad, mauhad. Gitu. Kemudian isnan, suna. Ya, suna, Bu ya kalau di situ ya. Di sini masna. Ya. Masna. Atau masna. Memang suna jarang. Gitu. Gitu. Masna. Salasa. Nah, sulasa. Nah, berarti kalau masna itu berarti 2-2. Suna 2-2. Sulas 3-3 gitu ya. Atau maslas. Sulasu atau maslasu. Sunahu atau masna. Arba'atu ruba'un. Wa marba'.
Nah, begitu seterusnya ya, gitu. Jadi yadkhulu tiflu uhada. Gitu. Atau kalau uhada satu persatu, atau sulasa juga bisa. Sulasa. Masuknya dua-dua, masna masna atau tuna'a tuna'a. Gitu. Nah, i'rabnya yadkhulu Fi'il mudhari. fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazim. Ya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Ini nggak perlu fa'il. Oh, Nggak iya. perlu. Kan ada, atif lu-nya ada. Atif lu Fa'ilun. fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Uhada. Nah, Nah, ini apa? uhada ini hal. Oh, Halun dalam keadaan kan, dalam keadaan satu persatu. Halun dalam keadaan, halun mansubun. berarti ini tidak masalah ya Ustadz ya? Hah? Memang mansub. Memang mansub. Betul. Nggak ada masalah ini, gitu. Tapi kenapa kok dia nggak pakai tanwin gitu aja kan ya? Oh iya. Alam tuh. Jadi kayaknya kita ganti deh kalimatnya deh. Misalnya gini deh. Ya'muru al-mudarrisu Bentar nyari kalimatnya dulu ya. Ad-dukhula fil fasli. Ya. Bi uhada. Nah. Jadi ya'muru al-mudarrisu at-tullaba ad-dukhula fil fasli bi uhada. Enaknya emang enaknya dua kali memangnya. Bi uhada. Ya'muru benar. Ya'muru apa Ustadz? Ya'muru memerintah. Menyuruh. Guru menyuruh murid ya.
Nah, jadi guru menyuruh muridnya masuk kelas satu persatu. Al-mudarrisa, al-mudarrisu. At-tulaba. At-tulaba maf'ul bihi. Awal. Mansub. Alamat. Ini maf'ul bihi yang pertama ya. Fathatun. Zahiratun. Fi akhirih. Ad-dukhula. Ad-dukhula. Ini maf'ul bihi yang kedua. Dia mansub wa alamatun nasbihi fathah. Fi harful jar mabni ala sukun mahalla laha min al-i'rab. Al-fasli Majrur. majrurun alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Bi sama harful jar, tapi dia mabni alal kasri. Uhada dia majrurun Bi. bi Bibi. ya bibi wa alamatu Fathatun. fathatun zahiratun fi akhirih. Di anakku. Annahu li'annahu sifatun. Ismul ghair musyarifnya enggak? Oh ya, li'annahu isim ghairu munsharif. Ismun ghairu munsharif. Ya. Ala sighah ala sighah al hat. Yang berikutnya taukid. Penegasan ya? Iya. Taukid penegasan. Taukid lafdi namanya. Taukid lafdi. Majrurun sama dia majrur wa alamatu jarrihi. Nah, Bibinya ketinggalan. dia majrur bukan karena ba, Bu, tapi karena dia taukid lafzi. Oh. Jadi dia ngikutin uhat yang pertama. Iya, iya.
Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir itu adalah satu kata saja. Satu kata yaitu ukhor. Nah, ukhoru. Nah, satu kata ini satu kata aja gitu, dan dia wa huwa jam'un min ukhra. Ya, ukhra atau akhor. Nah, akhor atau ukhra ini kan yang lain. Ukhra itu lain. Akhor juga lain. Ya. Ya. Ya, ukhoru. Nah, ukhor dia juga sama, dia adalah isim ghairu munsharif. Satu kata aja ini gitu. Dalilnya adalah dalam surat Al-Baqarah banyak itu, min ayyamin ukhor. Ya, min ayyamin ukhor gitu. Min ayyamin ukhoro. Gitu. Kalau dalam Al-Qur'an ya, min ayyamin ukhor. Min ayyamin ukhoro. Ya. Artinya yang lain-lain gitu. Di hari yang lain, di hari-hari yang lain-lain gitu. Gitu. Kan kalau ukhra itu kan untuk muannas, kalau akhor itu kan untuk muannas. Harusnya kan begini. Min yaumin akhor. Ya, hari yang lain ini kalau tunggal ya. Iya, mufrad. Ya, kalau mufrad. Ya. Min yaumin akhor. Gitu, hari yang lain. Kalau muannas misalnya min dari keluarga yang lain misalnya. Gitu. Atau min usratin ukhra gitu. Misalnya ini saudaraku dari keluarga yang lain gitu ya. Dari saudara jauh gitu ya. Min usratin ukhra gitu. Min ayyamin ukhra juga. Nah, kalau ukhra ini jamak ya, ini jamak, ukhra itu jamak gitu. Nah, min huruf jar ya, mabni ala sukun, la mahalla laha min al-i'rab. Ayyam majrurun bimin wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih wa huwa man'ud. Dia man'ud. Ukhor itu adalah na'tun majrurun wa alamatu jarrihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun ghairu munsharif. Sampai di sini ada yang ditanyakan Ibu-ibu?
Itu li'anahunya 2 kali, Ustaz. Iya, ya. Itu yang akhoro juga ghairu munsharif, Ustaz. Iya, tapi sebabnya beda, Bu. Sebabnya isim ya. Dia satu bukan jamak. Ya, yang kedua dia itu lebih ke arah isim fa'il gitu. Dia lebih ke arah isim fa'il gitu. Kenapa? Karena kalau akhor itu nanti dia bisa jadi jamak, Bu, gitu. Misalnya akhorun. Ya. Akhorun. Jadi dia isim fa'il tapi wazannya bukan fa'il gitu loh. Gimana ya? Gitu. Jadi kayak akhor nanti bisa jadi akhoroni gitu, bisa akhoroni gitu. Terus akhoruna gitu. Rina juga ada ya. Bisa akhiratun, akhiratani, akhirat gitu, Bu. Tapi akhor gitu. Gitu. Sorina juga bisa. Hah? Akhorina juga ada, Ustaz. Iya, wa akhorina juga ada, akhoron juga ada. Gitu. Dalam Al-Qur'an kan wa akhoroni min ghairikum ada. Wa akhoroni min ghairikum ada. Gitu. Jadi orang lainnya itu masih diakui jumlahnya gitu. Akhor 1 orang. Akhoroni 2 orang yang lain. Gitu. Kalau nggak salah dalam surat Al-An'am ada. Dalam surat Al-An'am itu gitu. Wa akhoroni min ghairikum in irtabatum. Gitu. Jadi ketika kita meminta sumpah, ya kan? Ketika kita minta sumpah, kita kesulitan nyari orang. Nah, kita boleh nyari 2 orang lain gitu untuk membantu sumpah kita agar kuat gitu. Kurang lebih begitu. Wa akhoroni min ghairikum. Akhorun gitu. Nah, tapi dia juga kalau sendirian dia itu jadi isim ghairu munsharif gitu. Gitu. Ini memang misteri ilahi. Jadi akhor, ukhor ini misteri ilahi nih, Bu. Dalam bahasa Arab ini misteri ilahi. Gitu. Nah, kalau gitu saya juga bingung ini akhor ini ditaruh di mana ya gitu ya. Iya, nggak masuk kemana-mana ya. Nggak masuk kemana-mana dia. Gitu. Yang paling bagus memang masuk ke yang ketiga. Dia adalah isim juga, isim mustaq gitu. Isim mustaq. Gitu. Karena dia masih berawal, masih punya ini ya,
mushtaq itu kan masih punya derivasi, misalnya punya turunan gitu. Kayak masjid itu kan dari kata sajadah, yasjudu, masjid gitu ya. Masobih kayak yang tadi yang ketiga ini, ya kan? Misbah, ini kan bukan kata sifat gitu ya. Tapi dia isim gitu, tapi bukan isim jamid juga gitu. Ya mirip dengan akhor gitu, nggak masuk kemana-mana dia. Nanti deh saya coba teliti kembali deh yang akhor ini sebetulnya dia bagaimana sih kedudukannya gitu. Gitu. Ada pertanyaan nih Ibu? Ya. Oke ya. Kalau begitu saya kira cukup. Ini yang ketiga tadi ya. Sapi sama i'rabnya. I'rabnya sama gitu. Jadi dia akan jadi masalah kalau dia dalam posisi majrur, dan itu pun baru muncul i'rabnya itu ketika posisi majrur tapi dia tetap ngotot pakai fathah, baru dijelaskan li'annahu isim ghairu munsharif atau ismun mamnu' minas sarf. Ya, li'annahu atau ala sighat muntahal jumu gitu. Insyaallah saya lengkapi harokatnya ini nanti, saya juga tambahin contohnya juga. Gitu. Baik. Bu Kenis, bagaimana Bu Kenis? Aman? Insya Allah Ustadz, nanti ditelaah lagi. Lihat Betul. dulu. Ya. Siap. Baik, syukran Bu Kenis, Bu Nyimas, Bu Ati atas perhatiannya. Insya Allah kita lanjutkan kembali pekan depan ya. Insya Allah. Insya Allah. Syukran. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran lakum walakum minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran. Syukran, Ustaz. Syukran.